Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul ART Baru di Rumahku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang, aku buru-buru masuk ke kamar mandi karena sudah tidak tahan lagi hendak buang air kecil. Semalam aku mendengar suara benda diseret lagi. Aku terlalu takut untuk melihat apakah itu. Karena terakhir kali setelah mendengar suara itu, sesosok bayangan putih melesat hendak menubrukku. Selesai membuang air, aku baru sadar jika di lantai banyak sekali kelopak bunga. Ini bunga yang sama yang ada di kamar Marni. Aku segera keluar dan hendak menegurnya. Sengaja membuang sampah di saluran air sama saja dengan sengaja membuat banjir. Namun saat mencarinya di dapur, dia tidak ada. Aku melangkah ke halaman belakang, sepi. Angin pagi yang segar berlomba masuk ke penciuman. Namun aku tidak juga menemukan Marni. Aku hendak kembali masuk saat sudut mata ini melihat sesuatu yang aneh di sudut dinding pembatas halaman. Segera aku melangkah ke sana. Sebuah karung teronggok begitu saja dan di sebelah karung ada bekas pembakaran. Apakah Marni membakar sampah? Wah, ini tidak benar. Kalau benar, Marni membakar sampah, akan kupastikan dia aku marahi habis-habisan. Membakar sampah itu kan melanggar aturan daerah, bisa didenda nanti. Aku menarik karung tersebut. Rupanya karung itu sedikit berat. Saat hendak kuangkat, aku justru jatuh dan isi karung berhamburan. Seketika aroma busuk tercium dari isi karung tersebut. Aku segera bangkit dan meraih isi karung yang berhamburan. Saat kupegang, sesuatu itu seperti kain yang sengaja dibuntal. Aku lalu membukanya. Aroma busuk semakin tercium saat buntelan kain itu aku buka. Dan pemandangan mengerikan membuatku bergidik. Kain tersebut seperti ternoda oleh darah dan sudah dikerumuni oleh belatung. Aku membuang kain itu sembarangan. Hewan menggeliat yang menjijikan itu membuatku merinding. Namun jika diperhatikan, kain tersebut seperti sebuah kaos anak-anak. Tetapi seingatku, Intan tidak memiliki kaos dengan model seperti itu. Bu Melda, aku menoleh ke arah suara. Marni berdiri di ambang pintu belakang dengan sorot mata yang tidak bisa kuartikan. Dia lalu mendekat dan memungut kaos busuk belatung itu. Dia memasukkannya kembali ke karung. Itu apa, Mar? Kenapa ada benda seperti itu? Kaos siapa itu? Maaf Bu, itu kaos yang saya bawa dari kampung. Awalnya saya mau memberikan kaos itu pada keponakan yang juga tinggal di kota ini, tetapi ternyata nggak muat, jadi saya buat lap. Aku masih tidak percaya. Kalau memang nggak muat, kan bisa diberikan pada orang lain. Lalu noda darah itu. Terus kenapa ada darah di situ? Sampai dikerumuni belatung loh itu. Itu Marni menunduk dalam. Itu darah ayam Bu. Ayam? Ayam apa? Kita kan gak punya ayam. Kalaupun saya beli ayam, saya juga beli yang sudah dipotong dan dibersihkan. Itu ayam, saya beli ayam hidup. Tapi waktu saya pelihara ayam saya sakit. Daripada mati sia-sia, jadi saya sembelih saja. Aku menatap Marni yang terlihat gugup. Aku yakin betul tidak pernah melihat ayam yang dipelihara Marni di halaman ataupun di rumah ini. Dia pasti berbohong. Atau jangan-jangan dia memang menyembelih ayam untuk sesaji. Bukankah aku pernah menemukan nampan berisi dupa dan bunga 7 rupa di kamarnya? Aku beranjak dari halaman dan merangsek masuk ke kamar Marni. Marni sendiri terlihat terkejut saat aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Lalu aku meraih nampan yang ada di bawah kolong ranjang. Ini apa Marni? Itu Marni terlihat gugup. Apa Marni? Jelaskan. Marni terkejut melihatku berteriak dan semakin menunduk. Tidak berapa lama, Mas Irwan dan ibu mertuaku datang dan ikut masuk ke kamar Marni. Ada apa sih Mel?
Pagi-pagi kok udah pada ribut? Tanya ibu mertua. Iya Mel, kamu kenapa? Ini loh mas, bu, aku menemukan ini di bawah kolong ranjang Marni. Aku menunjukkan apa yang aku temukan. Mas Irwan dan ibu mertua sama-sama terkejut. Mas Irwan meraih nampan itu dan membuangnya ke halaman belakang. Ayo jelaskan Marni, kenapa ada seperti itu di kamar kamu? Ditambah lagi kamu menyembelih ayam. Pasti kamu sedang melakukan ritual bukan? Bukan bu, saya tidak pernah melakukan ritual. Lalu apa? Jujur saja Mar, desak ibu mertua. Saya nggak suka ada barang seperti itu di rumah saya. Musyrik itu namanya, tegas Mas Irwan. Maaf, sebenarnya itu hanya semacam ubur rampe penangkal energi negatif Pak, Bu. Itu warisan yang diajarkan ibu bapak saya. Astagfirullah. Marni, kalau mau menangkal energi negatif itu dengan berdoa, sholat, bukan dengan cara seperti itu. Mas Irwan nampak sekali tidak suka dengan cara Marni. Iya maaf Pak, suara Marni bergetar. Lalu dia mengusap ujung matanya. Ya sudah, saya udah buang benda itu. Saya gak mau ada benda-benda aneh lagi di rumah ini. Kamu ingat itu Marni. Iya Pak. Mas Irwan menggeleng lalu menghembuskan nafas kasar. Dia lalu keluar dari kamar Marni diikuti oleh ibu mertua. Aku yang terakhir keluar dari kamar tersebut. Sesaat sebelum benar-benar keluar, aku sempat menoleh ke arah Marni. Dia tersenyum padaku, tetapi aku merasa senyumannya itu terlihat aneh sekali. Aku bersiap mengantar Intan ke sekolah, namun Mas Irwan melarangku. Katanya biar dia saja yang sekalian mengantarnya. Jadi aku bisa fokus mengerjakan pekerjaan lainnya. Mel, kamu ikut gak? Ibu mertua bertanya kepadaku yang sedang bersiap menulis di ponsel. Kemana? Ke rumah Pak Indra. Pak Indra? Ngapain? Ya mau lihat aja. Ibu ini, ada tetangganya kesusahan malah dilihatin. Ya gimana, mau bantuin juga, ibu gak tahu gimana bantuinnya. Aku bangkit dan mendekati ibu mertua di ambang pintu. Ya udah ayo. Aku lalu mengamit tangan ibu mertua dan membawanya bersamaku. Katanya gak mau, sekarang kok malah ngajakin. Penasaran juga bu, udah ketemu apa belum anaknya? Aku dan ibu mertua berjalan bersama menuju rumah Pak Indra yang ada di gang sebelah. Ternyata di sana sudah ada beberapa mobil polisi, mobil SAR, dan warga yang berkerumun. Ih, ramai banget ya bu, ujarku sembari mendekatkan bibir padanya. Iya ya, dasar warga plus 62, warganya kesusahan bukannya nolong malah nonton. Iya ibu juga kali. Ibu dari suamiku itu nyengir kayak kuda. Lalu kami bergegas melihat ada apakah gerangan. Mungkinkah anak Pak Indra ditemukan? Di halaman rumah ada beberapa polisi membawa anjing pelacak. Di teras beberapa bapak-bapak berbaju oranye juga sibuk menunjuk ke sana kemari. Di teras juga terlihat Bu Indra dan Pak Indra duduk dengan wajah tertunduk. Di depan mereka ada Bu Hesti dan Bu Sinta saling berpelukan. Kenapa ada mereka juga? Apa karena mereka sama-sama kehilangan anak, jadi berkumpul jadi satu? Mataku memindai sekitar. Tidak ada yang aneh dengan halaman rumah Pak Indra. Lalu mataku tertuju pada sebuah pohon di ujung halaman. Di sana, seperti ada anak laki-laki yang sedang mengintip. Aku memincing. Anak laki-laki itu berwajah sangat pucat. Lalu tiba-tiba dia menyeringai. Bu, ayo pulang. Aku menarik lengan ibu. Kenapa ini? Kenapa buru-buru pulang? Perasaan Melda gak enak bu. Aku kembali menatap sesosok anak di bawah pohon tadi. Hilang. Perasaanku semakin tidak karuan. Mendadak angin bertiup kencang. Dedaunan kering berterbangan ke halaman rumah Pak Indra. Namun anehnya semua orang terlihat biasa saja. Sama sekali tidak terlihat seperti tengah tertiup angin. Aku yang merasa aneh bergegas menarik ibu. Akan tetapi kemana ibu? Kemana orang-orang? Kenapa mendadak hilang? Aku menoleh ke sana kemari mencari sosok ibu dan orang-orang yang tadi berkerumun. Sepi. Saat kembali menoleh, tiba-tiba saja sesosok wajah anak kecil muncul tepat di depan wajahku. Seketika aroma busuk menguar saat sosok itu membuka mulut. Tolong, begitu katanya. Aku terpaku, ingin teriak tapi tidak bisa. Sosok anak kecil itu menelengkan kepalanya dengan mulut menyeringai. Sebuah cairan kental berwarna hitam meluncur dari bibirnya yang miring. Kembali aroma busuk tercium. Tolong kami tante. Kembali dia berucap pelan. Angin kembali berembus. Mendadak kepalaku sangat sakit. Tubuhku menjadi sangat berat.
hingga kakiku pun tidak sanggup menopangnya lagi. Aku ambruk, lalu perlahan pandanganku jadi samar-samar sebelum gelap menguasai. "Kau lihat ini, Sum." Seorang anak menunjukkan sebuah buku tulis yang sudah terlihat usang. Dia mengangkat buku itu dan membakarnya tepat di depan anak yang dia panggil Sum. Tawa riuh anak-anak lain terdengar menggema. Ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. "Kamu ini gadis miskin, ngaca kalau mau suka sama aku." Seorang anak laki-laki menonyor kepala Sum dengan jarinya. "Lagian kamu kepedean amat bikin surat cinta buat Herlambang. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu, Sum? Udah miskin, jelek, halunya ketinggian." Sum hanya menangis melihat bukunya terbakar habis. Seorang gadis lainnya menginjak abu dari buku Sum hingga tidak lagi berbentuk. Kemudian keempat anak itu pergi meninggalkan Sum. Tidak lama kemudian seorang anak kecil mendekati Sum. Mbak Sum gak apa-apa?" tanya anak laki-laki itu. "Gak apa-apa, Wino." Sum membelai pipi Wino lalu mengajaknya pulang. Mereka berjalan beriringan menuju ke arahku. Tiba-tiba saja mereka menembus tubuhku. Aku berbalik melihat kedua anak itu, namun saat berbalik keadaan yang tadi siang hari mendadak jadi gelap. Tiba-tiba saja malam sudah menjelang. Aku melihat Sum tengah berjalan sendirian sembari membawa buku. Gadis yang kutaksir berusia 17 itu tersenyum sembari memeluk bukunya erat. Hampir sampai di rumahnya ketika tiba-tiba ada yang menyeret tangannya. Seseorang membekap mulut Sum dan menyeretnya ke tempat sepi. Wino yang melihat hal itu segera menyusul kakaknya. Dia takut terjadi hal buruk pada si kakak. Benar saja, orang yang membekap Wino rupanya seorang anak yang kemarin ikut menghina Sum. Dia bersama dengan anak laki-laki lainnya mencoba menodai Sum. Beruntung Wino datang tepat waktu. Anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun itu mencoba menyelamatkan kakaknya. Aku pun mencoba untuk menolong, tetapi tubuhku sama sekali tidak bisa menyentuh mereka. Tiba-tiba saja salah satu anak memukul kepala Wino dengan balok kayu. Anak kecil itu pun ambruk dengan darah mengenang di sekitar kepalanya. Belum puas mereka berdua kembali berusaha menodai Sum. Aku sekuat tenaga ingin membantu tapi tidak bisa. Aku hanya bisa menonton pemandangan miris di depanku. Belum selesai melakukan aksi bejatnya, Sum memberontak. Dia berteriak. Salah satu anak mulai panik. Dia meraih balok kayu dan memukul kepala Sum. Tidak sampai di situ. Anak satunya menendang dan menginjak perut Sum hingga gadis itu tidak sadarkan diri. Mereka lalu menyeret kedua tubuh korbannya ke jembatan dan membuang keduanya ke sungai. "Tidak!" Aku terbangun dengan nafas terengah. Beberapa orang berkerumun mengelilingi tubuhku. Lalu aku melihat ibu mertuaku. Segera aku memeluknya erat. "Kamu gak apa-apa kan, Mel?" tanya ibu mertua sembari mengelus pundakku. Aku mengangguk. "Kamu kenapa bisa pingsan sih? Bikin ibu khawatir saja." Aku hanya bisa diam. Aku gak mungkin cerita kalau aku melihat sosok Wildan berubah seram dan membuatku pingsan. "Mending dibawa pulang saja, Bu." Bu Indra yang juga ikut mengerumuniku memberikan saran. "Iya, kasihan Melda, sepertinya dia lelah," saut Bu Sinta. "Apa mau saya antar?" tawar Bu Hesti. "Gak usah, biar nanti saya bawa menantu saya ini pulang." Terlihat sekali ibu sangat sungkan. Aku kemudian berusaha bangkit dibantu ibu mertua. Aku berjalan meninggalkan rumah Pak Indra. "Bu, tadi saat pingsan aku mimpi aneh deh, Bu." Ceritaku saat kami sudah sampai di rumah. "Oh ya? Mimpi apa memangnya?" Ibu mertua membantuku duduk di sofa. Marni!" teriak ibu mertua. Lalu sosok Marni dengan tergesa mendekat pada kami. "Iya, Bu. Tolong ambilkan air buat Bu Melda." "Baik, Bu." Marni bergegas kembali ke dapur. Ibu mertua duduk di sebelahku. "Mimpi apa tadi kamu, Mel?" "Melda mimpi anak usia SMA dibully sama temennya karena jelek dan miskin. Lalu anak itu diperkosa dan dibuang ke sungai." Biar. Aku dan ibu mertua sama-sama melihat ke arah suara benda pecah tersebut. Rupanya Marni menjatuhkan gelas air putih yang diminta ibu. "Aduh, kamu gimana sih, Mar?" Ibu mertua bangkit dan berdiri di depan Marni yang menunduk. "Yang fokus dong kerjanya." "Maaf, Bu, tadi tangan saya nggak sengaja nyenggol lemari." "Sudahlah, Bu, biarkan saja." Aku menyuruh ibu mertua untuk kembali duduk. "Cepat bersihkan," perintah ibu sembari duduk. "Lanjut ceritanya, Mel." "Iya, dalam mimpi itu Melda melihat ada gadis dibully terus diperkosa. Habis itu dibunuh, Bu. Mayatnya dibuang di sungai."
Ih, kok ngeri sekali sih mimpi kamu itu? Gak tahu Bu, Melda juga heran kenapa bisa mimpi seaneh dan semenyeramkan itu. Marni tiba-tiba datang dan meletakkan segelas air putih kepadaku. Lalu aku meminum air itu sampai habis. Kulihat Marni masih berdiri di dekat lemari, tempat dia tadi memecahkan gelas. Sepertinya dia sengaja ingin menguping. Kamu ngapain masih di situ, Mar? Nguping ya? Tegur ibu mertua. Enggak Bu. Ya sudah sana, ke belakang, nyuci kek atau masak kek. Marni hanya mengangguk lalu dia melangkahkan kaki ke dapur. Malam yang dingin membuatku harus berkali-kali ke kamar mandi. Setiap lewat depan kamar Marni, samar-samar aku mencium aroma bunga bercampur dengan aroma anjir darah. Aku sampai harus menutup hidung karena tidak tahan dengan aroma aneh seperti itu. Selesai buang hajat, aku keluar dan berniat untuk masuk ke kamar. Namun aku urung melakukannya karena mendengar suara gaduh di halaman belakang rumah. Aku yang penasaran akhirnya mengintip dengan membuka pintu belakang sedikit demi sedikit. Ternyata di belakang rumah ada 3 anak sedang berjongkok di dekat tembok pembatas. Entah mereka sedang apa, tapi terlihat seperti sedang bermain. Tapi bukankah ini tengah malam? Lalu kenapa bisa ada anak-anak di halaman belakang rumahku? Aku pun memutuskan untuk keluar rumah dan menegur anak-anak tersebut. Hari sudah semakin larut. Mereka seharusnya ada di rumah dan tidur. Heran, apakah orang tua mereka tidak mencari? Anak-anak. Ketiga anak itu diam, lalu berdiri dengan bersamaan. Mendadak aku ingat dengan kejadian saat di lapangan, saat aku melihat Nanang dan Angelin dalam wujud seram. Seketika kakiku jadi bergetar dan lemas. Ketika anak itu menoleh ke arahku, tubuhku semakin beku. Ketiga anak itu tidak memiliki bola mata dan keluar darah dari lubang di matanya itu. Mereka sama-sama diam, lalu menggerakkan bibirnya bersamaan. Tolong kami. Mereka bergerak mendekat dengan langkah bergetar. Aku mundur. Tolong kami, tolong kami, tolong kami. Mereka terus berucap hal yang sama. Tolong apa? Apakah ketiga anak hilang itu kini sudah meninggal dan 3 anak seram itu adalah arwahnya? Tolong kami, tolong kami. Diteriakan terakhir mereka mendadak jadi abu, lalu hilang seperti tersapu oleh angin. Melda. Sebuah tepukan di bahu membuatku tersadar. Aku menoleh dan mendapati suamiku berdiri di belakangku dengan tatapan aneh. Seketika tubuhku lemas dan hampir jatuh. Beruntung Mas Irwan cepat menangkap tubuh ini sehingga tidak jatuh ke tanah. Kamu kenapa, Mel? Tanya Mas Irwan sembari menepuk pipiku pelan. Aku mencoba untuk tetap terjaga, namun rasa pusing di kepala membuatku tidak tahan lagi. Aku pingsan. Aroma kayu putih yang menyengat membuatku perlahan membuka mata. Di sebelahku Mas Irwan sibuk mengoleskan kayu putih ke tubuhku. Di ujung ranjang, ibu mertuaku sibuk menggosok telapak kakiku. Mereka berdua belum menyadari jika aku sudah siuman. Apa tidak sebaiknya kita bawa Melda ke rumah sakit? Akhir-akhir ini istrimu sering banget pingsan. Jangan Bu, aku takut gak bisa menjaganya kalau di rumah sakit. Di rumah sakit kan ada suster, atau nanti biar ibu yang jaga Melda, kamu jaga Intan. Aku mendengar hela nafas panjang suamiku. Apakah Intan sedang sakit sehingga harus dijaga? Pelaku penculikan anak-anak, apakah belum diketahui siapa, Wan? Belum Bu, polisi masih mencari tahu. Maka dari itu kita harus menjaga Intan, karena anak-anak yang hilang itu menghilang saat tengah terlelap. Mereka lalu diam. Aku menggerakkan tangan. Mas Irwan dan ibu mertua menatap ke arahku. Kamu sudah sadar sayang? Mas Irwan menggenggam tanganku. Syukurlah, akhirnya kamu sadar juga, Mel. Ibu mertua menimpali. Memangnya aku kenapa, Mas? Bu? Tanyaku sembari berusaha duduk. Mas Irwan membantuku untuk duduk lalu meletakkan bantal di punggungku. Harusnya kami yang tanya, kamu kenapa bisa pingsan di halaman belakang rumah? Sahut ibu mertua. Aku teringat kembali dengan 3 anak yang berwujud seram itu. Aku lihat hantu, Mas. Bu? Hantu? Ucap Mas Irwan dan ibunya bersamaan. Iya, hantu anak kecil yang mirip dengan ketiga anak yang hilang. Ibu dan Mas Irwan saling pandang. Lalu tiba-tiba Mas Irwan keluar dari kamar dengan tergesa. Mas Irwan kenapa, Bu? Tanpa menjawab pertanyaanku, ibu ikut keluar kamar dengan tergesa. Aku bangkit perlahan dan dengan tertatih aku keluar kamar. Intan, Intan, Intan di mana kamu, Nak? Ibu mertua ikut teriak.
Mereka mencari Intan di ruang tamu dan dapur, lalu di kamar ibu mertua, dan terakhir di kamar Marni. Loh, kemana Marni? Ibu mertua semakin panik. Mas Irwan ikut melongo ke kamar Marni. Mas Irwan lalu keluar ke halaman belakang, lalu masuk lagi dan bergegas ke pintu depan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian panik? Lalu di mana Intan? Tangan Mas Irwan yang hendak membuka pintu terhenti. Dia memandangku sejenak, lalu beralih memandang ibu mertua. Katakan saja Wan, Melda berhak tahu juga. Tapi Bu, aku menatap mereka yang masih saling pandang. Mas Irwan kembali menatapku. Dia seperti kebingungan. Intan hilang Mel, jawab Mas Irwan lirih. Hilang? Bagaimana bisa? Tadi saat kamu pingsan, aku membawamu ke kamar. Intan terbangun dan ibu membawa Intan ke kamarnya supaya tidak takut karena melihatmu pingsan. Lalu kami berusaha menyadarkanmu dan meninggalkan Intan bersama Marni. Apa jangan-jangan selama ini Marni pelakunya? Seletukku, lalu tiba-tiba dunia kembali gelap. Aku berteriak memanggil nama Intan. Tingginya semak belukar membuat aku harus mengeluarkan ekstra tenaga. Dengan susah payah aku menyibak semak dan kembali berjalan. Entah sudah berapa lama aku di sini, gelap dan sepi, hanya ada suara jangkrik dan ngengat yang saling bersautan. Intan, Intan. Aku terdiam. Jika diperhatikan ini adalah hutan yang berada jauh di belakang rumahku. Aku pernah sekali kemari ketika mencari cicik kucing kesayanganku dulu saat aku masih remaja. Lalu kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Ibu. Suara Intan menggema di setiap sudut. Aku menengok ke segala arah mencari sosok putri kecilku. Tiba-tiba aku teringat saat pertama kali Intan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Flashback ke masa lalu. Suara tangis bayi menggema di ruangan tempatku dirawat setelah melahirkan. Aku terpaksa melahirkan secara sesar karena bayi dalam perutku mulai minim pergerakan. Dokter yang khawatir memintaku untuk segera melakukan operasi di usia kandungan yang masih 8 bulan. Sakitnya perut yang dibelah mendadak hilang saat suara tangis bayi terdengar. Bayi mungil itu terlihat lebih kecil dari ukuran bayi normal. Namun aku tetap bahagia karena melahirkan putriku dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Ibu mertua membawa bayi itu padaku. Sejenak aku terdiam saat melihat bayi yang sepertinya sudah bertambah ukuran. Melda, ini susuin dulu bayimu, dia nangis terus. Ibu mertua menyerahkan bayi tersebut ke tanganku. Aku terdiam menatap bayi mungil tersebut. Entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Ayo sayang, kasihan itu bayimu, dia pasti lapar. Mungkin hanya perasaanku saja. Tidak mungkin kan suami dan ibu mertuaku membawa bayi yang salah. Tapi aku menatap ibu mertua dan Mas Irwan bergantian. Tapi apa Mel? Cepetan, itu nangis terus bayinya. Ibu mertua semakin mendesak. Aku malu Bu, jawabku sembari melirik Mas Irwan. Ibu mertuaku ikut memandang putranya itu lalu tertawa. Ya ampun Melda, Mas Irwan kan suamimu, masa malu sih? Ibu mertua lalu mendorong Mas Irwan keluar kamar. Aku mau lihat Bu, tolak Mas Irwan. Lihat, kamu kan udah sering lihat, sana keluar, atau anakmu kelaparan nanti. Ibu mertua terus mendorong tubuh Mas Irwan sampai keluar. Iya Bu. Lalu setelah Mas Irwan keluar, aku baru mau mengasihi putriku. Kembali ke masa sekarang. Aku masih menyibak semak untuk mencari sumber suara Intan yang terus memanggilku. Semakin masuk, suasana semakin gelap. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah gubuk di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sangat rapuh. Aku hendak menghampiri gubuk itu, namun tiba-tiba kakiku tidak bisa bergerak. Aku pun melihat ke bawah dan terkejutnya aku saat melihat tangan-tangan kecil pucat memegangi kakiku. Aku hendak melepaskan tangan-tangan itu, tetapi tiba-tiba ada tangan lain yang memegangi kedua tanganku. Lepaskan aku. Salah satu tangan yang memegangi kaki lepas. Kini tangan itu menutup mulutku hingga aku tidak bisa berteriak. Aku menggelengkan kepala supaya tangan itu lepas. Namun tangan tersebut justru semakin kuat. Aku merasakan perih di kaki dan tanganku. Rupanya kuku-kuku dari tangan seram itu menancap di kulit sehingga menimbulkan luka. Aku semakin mencoba berontak, namun lagi-lagi sepasang tangan menutup mataku. Kini aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, dan tidak bisa melihat. Rasa perih dan sakit terasa di sekujur tubuhku.
Dalam kegelapan itu aku melihat sosok Sum yang pernah hadir dalam mimpi. Sosok yang dibully dan diperkosa oleh kawan-kawannya itu, lalu tubuhnya dibuang ke sungai. Aku melihat Sum berjongkok dikelilingi oleh para pembulinya, 2 remaja laki-laki dan 2 remaja perempuan. Tiba-tiba saja sosok pembuli itu berubah menjadi 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Mereka masih tertawa menertawakan Sum yang duduk di tanah. Keempat pembuli itu tiba-tiba berteriak histeris seraya memegangi kepala. Mereka meraung dan menatap di depan Sum yang kini berubah jadi wanita dewasa. Sum perlahan bangun dengan posisi badan membelakangiku, sementara keempat orang itu jatuh ke tanah dengan kondisi mengenaskan. Kepala dan tubuh mereka semua terpisah, darah memercik ke segala arah, termasuk ke tubuh Sum. Perlahan Sum membalikkan tubuhnya ke arahku seraya tersenyum. Tidak, itu bukan Sum, tapi Marni. Angin mendadak bertiup sangat kencang, membuat daun kering yang bercampur dengan debu berterbangan, lalu hanya gelap yang kulihat. Sayang, akhirnya kamu sudah sadar. Mas Irwan memelukku dengan erat. Intan mana mas? Apa dia sudah ketemu? Tanya aku sembari melepas pelukan Mas Irwan. Belum. Mas Irwan menggeleng lemah. Aku memindai sekitar dan tidak mendapati ibu mertua. Ibu kemana mas? Apa dia lapor ke polisi? Ibu ke rumah Bu Hesti sayang. Ngapain? Tadi warga menemukan Bu Hesti tewas di teras rumahnya. Sepertinya dia dirampok. Ibu ke sana untuk melayat. Mata Mas Irwan memejam erat. Apa? Bu Hesti tewas dengan mengenaskan mas? Mas Irwan semakin memejam. Tangannya menggemeteran. Kulihat dahinya juga berkeringat. Iya. Kepala dan tubuhnya. Mas Irwan tidak sanggup menjawab. Terpisah. Mas Irwan langsung menatapku dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku melihatnya di mimpi. 4 orang. 4. Bu Hesti, Bu Siska, Pak Indra, dan... Mas Irwan tiba-tiba bangkit dari ranjang. Dia begitu ketakutan. Gak mungkin. Mas Irwan berlari keluar. Sementara aku termenung memikirkan sesuatu. Dalam mimpiku ada 4 orang yang tewas dan mereka adalah pelaku pembulian. Mereka awalnya sama-sama kehilangan anak. Jika sekarang Intan juga hilang, apakah itu artinya Mas Irwan adalah salah satu dari pelaku pembulian tersebut? Dan itu berarti dia jugalah yang sudah menodai dan membuang jasad gadis malang itu ke sungai. Aku bangkit dari ranjang dan bergegas keluar untuk mencari Mas Irwan. Namun aku tidak menemukan pria itu dimanapun. Aku keluar rumah dan melihat ibu mertua masuk ke halaman rumah. Melda, kamu ngapain cilik-cilik di situ? Ada apa? Mas Irwan mana bu? Aku harus bicara dengannya. Nada bicaraku meninggi. Ibu mertua terkejut mendengar suaraku yang seperti membentak. Dia lalu meraih lengan dan memaksaku masuk ke rumah. Lepas bu, aku harus mencari Mas Irwan. Dia harus menjelaskan semuanya padaku. Pelankan suaramu Melda. Menjelaskan apa? Apa yang sudah Irwan perbuat? Mas Irwan, dia sudah memerkosa dan membunuh seorang gadis tidak berdosa. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Seketika rasa panas menjalar, membuatku meringis kesakitan. Jaga bicaramu Melda. Atas dasar apa kamu menuduh anakku berbuat hal keji seperti itu? Aku melihatnya di mimpi bu. Mimpi? Ibu mertuaku tersenyum miring. Jadi kau menuduh anakku hanya karena mimpi? Mimpi itu seperti nyata bu. Aku melihatnya dengan jelas. Sepertinya kamu sudah gila Melda. Gila. Ibu mertua lalu beranjak masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Brak. Aku tidak peduli dengan ibu mertua yang masuk ke dalam kamarnya. Aku memilih keluar rumah dan mencari Mas Irwan. Namun sampai tengah hari sosok pria yang mengisi hatiku itu juga tidak kunjung terlihat. Hingga saat aku hendak masuk ke kamar, tiba-tiba Mas Irwan masuk ke rumah dengan tubuh lemas. Dari mana saja kamu mas? Pria itu hanya diam sembari meraih air dalam kulkas dan meminumnya sampai tandas. Mas, jawab, kamu dari mana? Aku cari Intan. Intan? Terus mana dia sekarang? Belum ketemu. Dia menggeleng pelan. Intan gak akan pernah ketemu mas. Dan itu semua karena kamu. Mas Irwan menatapku sengit. Apa katamu? Gara-gara aku? Iya, semua gara-gara kamu dan teman-teman kamu itu. Semua ini terjadi karena dosa masa lalu kalian.
Dosa masa lalu? Dosa masa lalu apa maksudmu? Aku mendekati Mas Irwan. Kau, Pak Indra, Hesti, dan Sinta pernah membuli seorang anak bukan? Lalu kau dan Mas Indra melecehkannya dan membuang tubuhnya ke sungai. Dahi Mas Irwan berkerut. Aku, Pak Indra, Bu Hesti, dan Bu Sinta. Ya. Melda, kamu jangan ngelantur. Mana mungkin aku bersama Pak Indra, Bu Hesti, dan Bu Sinta, sementara aku dan mereka itu beda usia. Dada Mas Irwan naik turun. Lagi pula aku tidak pernah melakukan hal keji seperti itu, Melda. Mas Irwan masuk ke kamar dan meninggalkanku sendirian. Aku baru ingat jika Mas Irwan dan 3 orang itu terpaut usia 5 tahun lebih muda suamiku. Teriakku frustasi. Aku berlalu ke ruang tamu dan meletakkan bobot tubuhku ke sofa. Kalau bukan Mas Irwan, orang keempat itu, lalu siapa dan kenapa dia juga menculik Intan? Mendadak aku ingat wajah Sum di mimpiku itu berubah jadi Marni. Ya, Marni sudah pasti jadi dalang dari semua ini. Dia pasti sudah salah mengira jika suamiku ikut dalam perbuatan keji itu. Aku segera bangkit dan masuk ke kamar Marni. Aku mengacak kamar itu untuk mencari KTP yang pernah dia tunjukkan padaku. Di KTP itu pasti ada alamat rumahnya. Setidaknya aku tahu rumahnya di desa. Siapa tahu dia membawa Intan ke sana. Tujuan pertamaku adalah lemari pakaian. Dia pasti meletakkan tasnya di sana. Namun saat aku membuka lemari, ternyata hanya ada pakaian saja. Tidak ada apapun lagi di dalam lemari itu. Aku lalu membuka, menyingkirkan bantal guling dan selimut dari ranjang. Lalu aku membuka spray kosong. Tidak ada apapun di sana. Harus kemana lagi aku mencari? Dengan langkah gontai aku keluar dari kamar Marni. Namun sebelum keluar, sudut mataku melihat sebuah plastik hitam yang terselip di belakang lemari. Aku pun mendekat dan meraih plastik hitam itu. Dapat. Sebuah dompet hadiah dari toko emas itu kubuka perlahan. Pecahan uang 2000 dan receh 500-an terlihat. Lalu terlihatlah apa yang sedang kucari, yaitu KTP. Aku memindahi KTP tersebut dan menemukan jika Marni tinggal di sebuah desa terpencil di Pati. Bergegas aku memasukkan KTP itu ke kantong dan masuk ke kamarku sendiri. Dengan terburu-buru aku memasukkan pakaian ke dalam tas ransel. Tidak lupa dompet berisi ATM, beberapa lembar uang, dan obat-obatan. Kamu mau kemana, Mel? Tanya Mas Irwan sembari bangkit dan duduk di tepi ranjang. Mencari Intan. Kamu mau cari Intan kemana? Dia meraih tanganku. Lagi pula aku sudah lapor ke polisi. Aku menarik paksa tanganku dalam genggamannya. Kalau nunggu polisi, aku yakin Intan sudah jadi mayat. Dengan tergesa aku memakai ransel dan bergegas keluar. Karena kurang hati-hati aku hampir menabrak ibu mertua yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. Loh, kamu mau kemana, Mel? Kok bawa-bawa ransel segala? Aku mau cari Intan, Bu. Cari Intan kemana? Ibu mertua meraih lenganku. Lebih baik kita tunggu kabar dari polisi. Irwan sudah melaporkan kehilangan Intan di kantor polisi. Tapi sampai kapan menunggu, Bu? Ibu lihat Pak Indra, Bu Hesti, Bu Sinta. Apakah anak mereka ketemu? Tidak kan? Tapi kamu mau cari kemana, Mel? Kita nggak tahu Intan itu dibawa kemana sama penculik itu. Aku yakin kalau penculik itu Marni. Sekarang aku akan ke desa tempat dia berasal, Bu. Ibu mertua melotot. Begitu pula Mas Irwan. Dia langsung menghampiriku yang masih berdiri di dekat pintu kamar. Kamu mau ke desanya Marni? Iya, Mas. Pasti Intan dibawa kabur ke sana. Kalau begitu aku ikut. Mas Irwan hendak masuk ke kamar, namun aku meraih tangannya lebih dulu. Sebaiknya Mas Irwan di sini saja nemenin ibu. Sekalian jaga-jaga. Siapa tahu Intan ditemukan oleh polisi dan dibawa kemari. Mas Irwan menatapku lalu dia menggenggam kedua tanganku. Berhati-hatilah dan bawa Intan pulang. Pasti, Mas. Ibu mertua mengusap lenganku. Dari sorot matanya aku bisa melihat kesedihan di sana. Kamu jaga diri baik-baik dan juga hati-hati. Semoga saja Intan cepat ketemu. Iya, Bu. Sejenak kami saling berpelukan. Lalu aku segera keluar dari rumah dan menaiki sepeda motorku. Dalam perjalanan motor tiba-tiba saja mati. Karena tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada motorku, aku pun mendorongnya sampai ke bengkel. Kira-kira kenapa ya, Pak? Tanyaku pada seorang montir yang usianya jauh di atasku. Saya juga nggak tahu, Mbak. Montir tersebut menggaruk kepalanya. Semua dalam kondisi normal, tapi kok nggak bisa nyala ya? Montir bernama Rudy itu berkali-kali melihat motorku yang ada di depannya. Sesekali dia menggeleng saat mengecek satu persatu mesin. Terus gimana ya, Pak?
Saya harus segera pergi. Emang Mbak mau kemana? Saya harus keluar kota Pak, dan kalau bisa sebelum maghrib sampai sana. Pak Rudi garu-garu kepala lagi, lalu dia tersenyum sungkan. Gimana kalau Mbak ini naik kereta saja, motornya biar di sini. Nanti kalau Mbak pulang lagi, silakan diambil. Aku terdiam dan melirik Pak Rudi. Dari wajah dan tutur katanya sih sepertinya Pak Rudi orang yang baik. Lagi pula aku harus segera sampai di Desa Marni sebelum maghrib. Ya sudah Pak, saya titip motornya di sini ya, saya harus segera pergi. Aku beranjak keluar dari bengkel. Setelah berpamitan pada Pak Rudi, aku segera menaiki angkot yang menuju ke stasiun. Semoga saja sesampainya di Desa Marni, aku bisa menemukan Intan. Stasiun nampak lengang. Hanya ada beberapa penumpang yang tengah menunggu sembari bermain ponsel. Sedikit aneh karena tidak seperti hari biasanya yang selalu ramai, entah itu pagi, siang ataupun sore. Saat tengah asik melihat sekitar, mataku tertuju pada seorang anak perempuan di seberang rel. Anak perempuan itu sedang bermain boneka. Sesekali dia mengusap keringat yang ada di dahinya. Tunggu, sepertinya itu bukan keringat. Aku menyipitkan mata untuk menjelaskan apa yang sedang kulihat. Namun tiba-tiba saja suara klakson kereta terdengar nyaring. Aku menoleh ke kiri. Arah suara klakson itu berasal. Sebuah kereta melaju kencang. Aku melihat kembali ke arah anak perempuan itu. Bukannya minggir, anak itu justru berdiri di rel yang akan dilewati kereta tersebut. Minggir! Aku berdiri dan mengibaskan tangan, memberi tanda pada anak itu untuk segera menghindar. Kereta sudah semakin dekat, tetapi sepertinya anak itu tidak mendengarkan aku. Dia justru menunduk lalu berjongkok meraih sesuatu. Pergi dari sana, ada kereta! Heran, kenapa beberapa orang yang bersama denganku menunggu kereta seolah tidak peduli. Mereka semua sibuk dengan ponsel. Kereta sudah hampir dekat, jika tidak diselamatkan, anak itu pasti tewas. Aku segera berlari menyeberangi rel untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba saja ada yang menarikku ke belakang hingga aku jatuh terjerembab. Tepat setelah aku jatuh, kereta lewat lalu berhenti di depan sana. Mbak udah gila ya? Kalau mau membunuh diri jangan di sini, teriak seseorang. Aku menoleh, seorang perempuan berkacak pinggang sambil melotot ke arahku. Mendadak aku ingat dengan anak perempuan tadi. Anak tadi, gimana dengan anak tadi? Aku segera bangkit dan berlari ke tempat anak perempuan tadi berjongkok. Tidak terlihat ada darah ataupun cacaran tubuh. Perempuan yang tadi melototku mengekor di belakang. Kamu cari siapa? Anak perempuan, kemana anak perempuan yang membawa boneka tadi? Apakah dia selamat? Dia baik-baik saja bukan? Anak perempuan yang mana? Dari tadi aku sama sekali tidak melihat anak perempuan. Jangan bohong, jelas-jelas aku tadi melihatnya di sini. Sepertinya kau memang gila, Mbak. Perempuan galak itu berbalik lalu melangkah pergi. Aku masih bingung dengan anak perempuan yang tadi kulihat. Saat tengah kebingungan, lagi-lagi aku melihat anak perempuan tadi. Kini dia berdiri di antara kerumunan orang. Aneh, bukannya tadi sepi. Perempuan galak itu masih berjalan menyeberang rel. Tiba-tiba saja kereta datang dan menyambar tubuh perempuan galak itu. Seketika darah memercik ke segala arah. Orang-orang berteriak ketakutan. Aku hanya bisa mematung. Aku kembali menatap anak perempuan misterius tersebut. Dia tersenyum lalu berbalik badan dan menghilang. Dengan kaki gemetar aku mendekat ke lokasi perempuan galak yang tersambar kereta tadi. Darah mengenang. Potongan tangan tergeletak begitu saja di tanah. Beberapa meter kemudian nampak tubuh yang menelungkup dengan posisi kaki yang patah, kepalanya berputar 180 derajat. Aku segera kembali ke tempat duduk, tubuhku gemetar hebat. Wanita itu menyelamatkan aku yang dikiranya hendak bunuh diri. Kini justru dia yang tewas, yang disangka bunuh diri oleh orang-orang yang melihat. Sebuah kereta melambat dan berhenti tepat di depanku. Aku segera masuk ke dalam dan duduk sesuai dengan yang tertulis di karcis. Tubuhku masih gemetar. Gambaran potongan tubuh yang berceceran membuat degup jantungku tidak beraturan. Entah kenapa aku merasa perjalananku ke Desa Marni tidak akan berjalan mulus. Namun itu justru membuatku semakin mantap untuk ke sana. Seorang lelaki ikut duduk di sebelahku. Dia tersenyum sekilas lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. Kereta perlahan melaju, lalu tidak lama mulai melesat. Sesekali terlihat hamparan sawah menghiasi jendela. Langit di atas sana masih terlihat cerah. Aku menguap, rasanya tiba-tiba saja mengantuk. Perlahan aku pun menutup mata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.